Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dendam Marwah, Istriku yang Dinodai 5 Pria. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bobby langsung menuju kamarnya, mondar-mandir tak karuan. Namun perutnya tiba-tiba mual. Ia langsung berlari ke kamar mandi pribadinya, lalu muntah dengan keras di wastafel. Betapa terkejutnya ia ketika melihat benda yang ia muntahkan. Darah bercampur belatung juga cacing menghiasi wastafelnya saat ini. Bobby terlonjak ke belakang. Darah masih belepotan di sekitar bibirnya. Ia yang sangat panik, lantas segera membersihkan bekas muntahannya, lalu menatap dirinya di cermin. Aku datang untuk kematianmu. Tulisan itu muncul tiba-tiba di cermin. Namun, tulisan itu digoreskan dengan darah berwarna merah pekat. Bobby semakin panik, lalu bergegas keluar dengan badan gemetar. Hatinya was-was. Halo, lo di mana? Tanya Bobby pada Roxy menuju sambungan telepon. Di rumah, ngapa? Tanpa menjawab, Bobby langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak, lalu bergegas menuju rumah Roxy. Bob, kamu mau kemana? Tanya ibunya heran. Bobby mau ke rumah temen mah. Tanyanya seraya mengenakan jaket levis yang biasa ia kenakan. Aneh banget sih kak. Sejak kakak ketemu sama Mbak Ranti, gelagat kakak jadi aneh. Ada apa sih kak? Serga Jenny tiba-tiba. Gak apa-apa, jawab Bobby singkat, lalu melengos begitu saja. Dasar aneh. Jenny yang terlihat kesal karena dicuekin kakaknya langsung melengos menuju taman belakang. Nyet, si Sarah ada di rumah gue. Sembur Bobby begitu sampai di rumah Roxy. Wah bohong lu, gak percaya gue. Timpal Roxy tak peduli. Asli, gue gak bohong. Lu serius? Serius gue. Dia jadi pembantu di rumah gue sekarang. Sambung Bobby dengan nafas tersengal. Masa sih? Dia kan udah mati. Mana mungkin orang lain bisa lihat dia? Serius gue. Kalau gak percaya, lu ke rumah gue sekarang. Ajak Bobby kekeh. Ya udah nanti kita ke rumah si Bima dulu. Kemarin kepalanya habis dijahit akibat dipentok sama si Sarah pakai vas bunga waktu itu. Lagian sok-sokan mau ngelawan setan. Ya udah gue mandi dulu. Udah banget. Udah sana. Bau bangke badan lo. Sialan lo. Roxy pun berjalan menuju kamar mandi. Rumahnya tak terlalu besar. Mau kopi nak Bob? Tanya ibunya Roxy ramah. Gak usah bu, terima kasih. Timpal Bobby ramah. Ya udah, ibu tinggal dulu ya. Ibu Roxy pun keluar rumah dengan membawa keranjang belanja. Sedangkan Bobby masih duduk sendiri di ruang tamu. Lama banget sih kutu kuprat. Sungut Bobby kesal. Bobby terperanjat mendengar bunyi piring jatuh. Buset, itu kenapa piring pecah sendiri sih? Tukas Bobby panik. Aduh, jangan-jangan ulah si Sarah lagi. Duh, udah dong. Capek tahu diteror mulu. Cicit Bobby lemas. Nyet, lu kenapa? Tanya Roxy tiba-tiba. Ia terheran melihat Bobby yang sedang menunduk dengan wajah gelisah. Itu, piringnya jatuh sendiri tadi. Timpal Bobby seraya menuju ke arah pecahan piring tadi. Roxy pun sontak melirik ke arah yang ditujukan Bobby. Piring mana sih? Orang gak apa-apa juga. Ngaco loh. Dadah, ayo. Roxy lalu menyeret tangan Bobby yang terus melihat tak percaya. Piring yang tadinya pecah kini terlihat utuh di atas meja. Tadi beneran jatuh sih. Gue gak bohong. Papar Bobby kekeh. Serah lu dah, ayo
Penasaran gue, pembantu baru lo itu. Di tempat lain. Dengan bapak siapa? Tanya seorang perawat di sana. Saya Bondan, orang tua Bagas pasien kamar anggrek nomor 9. Oh iya baik, di sebelah sana pak, mari saya antar. Suster itu pun menunjukkan ruangan dokter yang menangani Bagas. Sesampainya di sana, suster pun memberitahu dokter jika ada pihak keluarga Bagas datang kemari. Silakan duduk dulu pak, bu, ujar dokter itu ramah. Jadi gimana dok? Tanya Bondan tanpa basa-basi. Jadi gini pak, kondisi putra bapak semakin hari semakin memburuk. Depresinya kian memburuk. Sepertinya ia mengalami trauma yang sangat berat. Apa bapak? Tiba-tiba teriak seorang pasien sakit jiwa dengan meragakan gaya mobil ambulans. Lalu tak lama, orang-orang pun beramburan menuju suatu tempat. Ada apa ya? Tanya sang dokter penasaran, lalu ikut mengecek apa yang terjadi. Sesampainya di sana, terlihat segerombolan orang tengah mengerubuni mayat seorang pria dengan darah yang berlumuran di sekujur tubuhnya. Tampak sebilah pisau tergeletak tak jauh dari tangannya. Dokter membelah kerumunan bersamaan dengan Bondan dan istrinya dari belakang. Betapa kagetnya mereka ketika melihat anak mereka lah yang sedang dikerubuni banyak orang di sana. Bagas! Bondan dan istrinya berteriak histeris melihat anak kesayangan mereka tergeletak tak bernyawa dengan badan penuh luka sayatan. Siapa yang membunuh anak saya? Siapa? Teriak Bondan kalap. Tadi pasien mengamuk lagi dan masuk ke dapur dan mengambil pisau. Semua orang sudah mencoba menghentikannya, tapi dia malah semakin menjadi. Dia menyayat-nyayat tubuhnya dengan pisau itu. Lalu, terakhir ia menggorok lehernya sendiri menggunakan pisau di tangannya. Papar seorang perawat wanita yang menjadi saksi kematian Bagas. Bondan dan istrinya semakin histeris. Bagas, anak ibu, bangun nak. Tadi pasien terus menyebut nama Sarah, dan sepertinya dia menganggap semua orang yang dilihatnya adalah orang dari pemilik nama itu. Sambung seorang perawat pria di sana, yang juga menyaksikan langsung kejadian tadi. Sarah? Iya pak. Bondan terdiam mendengar penuturan seorang perawat tadi. Kedua tangannya terkepal. Akan kubalas perbuatanmu, dasar setan jahanam. Batin Bondan menggebu-gebu. Mana Nyet? Tanya Roxy pada Bobby yang berjalan mengendap-endap di rumah Bobby. Di dapur kali, timpal Bobby. Dar! Dua pria itu sontak terperanjat mendengar suara Jenny yang datang tiba-tiba mengagetkan. Ayo, kalian ngapain? Lagi mau nginipin Mbak Rati ya? Ayo ngaku. Tuduh Jenny diiringi gelak tawa. Ih, amit-amit dah. Roxy dan Bobby bergidik ngeri mendengar perkataan Jenny barusan. Ah, munafik kalian. Bilang aja iya. Tukas Jenny lagi. Apaan sih dek? Sotoy kamu. Timpal Bobby kesal. Habis, kalian ngendap-ngendap gitu, kayak maling aja. Sambung Jenny seraya memainkan ponselnya. Enggak kok, kita cuma lagi nyari itu. Udah, gak usah bohong. Tuh, Birati lagi di kamar kakak, lagi beres-beres. Setelah Jenny lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Aduh, ngapain sih tuh setan di kamar gua? Protes Bobby geram. Nungguin lo, mau diajak mantap-mantap katanya. Timpal Roxy berkelakar. Sialan lu. Ya udah, ayo kita lihat ke sana. Ajak Roxy pada Bobby yang masih cemberut menahan kesal. Akhirnya mereka pun pergi ke atas untuk mengecek apa benar Rati berada di sana atau tidak. Dan krek, pintu kamar pun terbuka. Tak terlihat siapapun di sana. Hanya terlihat suasana kamar yang terlihat rapi dan bersih. Gak ada cuy, ujar Bobby seraya ceringukan mencari keberadaan Sarah
yang menyamar menjadi Rati itu. Lu belum masuk, makanya nggak ada Bambang. Roxy lalu mendorong Bobby ke dalam kamarnya. Dengan wajah syok campur tegang, Bobby diam mematung menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Anjrit lo, gak usah dorong-dorong juga kali. Bobby bersungut kesal. Habis, badan lu ngalangin jalan gua. Roxy pun ngeloyor masuk ke dalam kamar, mencari di semua sudut kamar. Gak ada siapa-siapa. Tutur Roxy seraya celingukan ke arah kamar mandi. Roxy, itu! Seru Bobby setengah berbisik. Wajahnya memucat. Dengan tangan menunjuk ke arah belakang Roxy. Kenapa lu, Bob? Tegang gitu muka lu? Tanya Roxy heran. Itu nyet, di belakang lu. Apaan di belakang gue? Saat Roxy menoleh, ia terkejut. Ternyata Sarah ada tepat di belakangnya. Bobby ngacir keluar, sedangkan Roxy masih di dalam kamar. Lututnya merasa kaku saking kagetnya. Aduh, ini kaki gue kenapa sih? Gak bisa diajak kompromi. Aduh, mana nih setan liatin gue mulu lagi. Udah ya Neng, jangan liatin abang kayak gitu. Abang tahu kok, abang ganteng. Celota Roxy gemetar. Sarah masih menunjukkan tatapan nyalang padanya. Pelan-pelan, dengan susah payah Roxy menggeserkan kakinya yang terasa berat. Namun sial, tangan Sarah berhasil mencekal pundaknya. Refleks Roxy berlari sekencang-kencangnya. Roxy berteriak kalap, hingga tak sengaja kakinya tersandung, hingga membuat ia jatuh di tangga. Badannya berguling di atas tangga sebanyak 20 anak tangga. Roxy merintih, merasakan seluruh badannya seakan remuk. Namun beruntungnya dia masih selamat dalam insiden itu. Roxy, lu kenapa? Bobby berlari menghampiri Roxy yang terletak di lantai. Lu sih, pakai tinggalin gue segala. Tugas Roxy kesal. Ya sorry, gue tadi takut. Bobby nyengir memamerkan deretan gigi putihnya. Ya udah bantuin gue, sakit tahu. Bobby membantu Roxy berdiri. Kalian kenapa? Segitu kagetnya lihat Mbak Rati. Cerca Jenny yang baru saja datang. Ia tertawa terbahak-bahak melihat gestur wajah keduanya yang terlihat pucat pasi. Wajah penuh rasa takut dan tegang. Anak kecil gak usah ikut campur ya. Serga Bobby kesal. Ya biarin dong, emangnya kenapa? Baru saja Bobby hendak menjawab, terlihat Rati tengah berdiri menatap mereka dari lantai atas. Bob, cabut yuk. Bisa gila gue di sini lama-lama. Ajak Roxy seraya menarik tangan Bobby. Ia tak mau lagi ambil resiko. Badannya saja sekarang terasa sangat sakit akibat terjatuh tadi. Mereka pun pergi meninggalkan Jenny yang masih termangu di tempatnya berdiri. Jenny lalu melirik ke arah Rati. Rati hanya menunduk, lalu melengos pergi. Ada apa sih sebenarnya? Sakit banget kepala gue. Dasar setan sialan emang. Umpat Bima seraya terus meringis menahan sakit. Woi Bim, teriak Bobby dari atas motor yang dikendari Roxy. Ia melambaikan tangannya pada Bima yang tengah duduk santai di kursi kayu di bawah pohon asem besar samping rumahnya. Apaan? Sini aja kalian. Malas gue kesana, mager. Bima lalu melanjutkan kembali ritual ngopinya sambil sesekali menyesap tembakau di tangannya. Elah lo, ngapain sih di sini? Kayak kuntilanak aja lo. Tugas Roxy seraya menoyor kepala Bima. Anjing, sakit tau. Bima meringis menahan sakit yang bertambah setelah ditoyor Roxy. Anjir gue lupa, sorry gak sengaja. Roxy pun tertawa terbahak-bahak dengan leluconnya sendiri. Sedangkan yang lain berwajah serius. Kok gak ada yang ketawa sih? Gumam Roxy bingung. Garing lo.
Roxy memayunkan bibirnya khas anak kecil. Ada apa? Tanya Bima memecahkan suasana. Si Sarah jadi pembantu di rumah gua. Celutuk Bobby dengan wajah putus asa. Sontak, kopi yang baru saja menyentuh mulut Bima tersembur ke wajah Roxy yang berada tepat di depannya. Serius loh? Dia kan setan. Tegas Bima kaget. Itu dia. Tuh setan nyamar jadi orang. Namanya Ratih. Sambung Bobby lemas. Wah, gak beres nih. Bima memasang wajah tak percaya. Kalau lo gak percaya, kita buktiin ke rumah gue. Tuh, si Roxy jatuh dari tangga. Gegara lihat si Sarah di kamar gue. Gak usah. Mending kita buat rencana aja buat musnahin setan itu. Usul Bima serius. Tiba-tiba ponsel Bobby berbunyi. Ia lalu mengangkat telepon yang ternyata dari pihak keluarga Bagas. Apa? Bagas meninggal? Semua terkejut mendengar ucapan Bobby. Seketika suasana menjadi tegang. Ya udah, kita kesana sekarang. Sahut Bobby sebelum ia menutup panggilan teleponnya. Bagas mati, ujar Bobby serius. Katanya dia ngamuk di RSJ. Dia bawa pisau dan teriak-teriak nganggap semua orang adalah si Sarah. Dan Bobby menjeda ucapannya. Terasa sangat menyakitkan baginya ketika ia harus kembali kehilangan salah satu sahabatnya. Dan apa? Bima yang sudah tak sabar menaikkan intonasi suaranya mengguncang-guncang pundak Bobby yang dari tadi menunduk menahan sakit hatinya. Dan dia menyayat-nyayat tubuhnya pakai pisau itu. Terus dia ngegorok lehernya sendiri sampai akhirnya dia mati. Sambungnya dengan wajah merasa bersalah. Semuanya terdiam, larut dalam pikirannya masing-masing. Mungkin gak akan lama lagi kita yang akan ambil giliran. Celutuk Roxy dengan tatapan kosong. Gak boleh. Kita harus cegah itu terjadi. Gue gak mau mati konyol. Gak. Tapi mau gak mau, itu bakalan terjadi. Bantah Roxy yang mulai putus asa. Kita usaha dong. Bima semakin keras kepala. Udah. Bobby mencoba menghentikan pertikaian teman-temannya. Gak ada gunanya kalian berdebat. Gak akan membuat semuanya berubah. Bobby akhirnya berhasil membuat kedua temannya terdiam. Ia pun yang merasa pusing dengan keadaan sangat sulit mencerna perasaannya yang sedang hancur itu. Ya udah, kita kesana sekarang. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah Bagas. Tampak suasana rumah duka dikelilingi oleh kerabat serta keluarga besar Bagas yang tengah dirudung pilu, apalagi ibunya. Ia sangat terpukul atas kepergian putra semata wayangnya. Karangan bunga menghiasi rumah duka. Tampak para pelayat datang untuk sekedar berbela sungkawa. Yang sabar Yandu. Ini semua sudah kehendaknya Maha Kuasa. Tutur seorang wanita parubaya mencoba menenangkan ibunya Bagas yang wajahnya sudah semakin sembab karena menangis. Ditambah suasana riuh para pelayat yang berbisik-bisik tentang kematian Bagas yang sama tak wajarnya dengan Jaka. Bahkan mereka sudah tahu jika di balik kematian Bagas juga terselip nama Sarah di sana. Mereka bahkan menduga jika 5 sekawan itu ada kaitannya dengan kejadian yang menimpa Sarah. Roxy, Bima dan Bobby membantu para warga melakukan acara pemakaman. Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah Bagas selalu disolatkan. Ketiga temannya itu ikut bagian. Mama. Semua orang terkejut atas ucapan seorang bocah yang menuju ke arah sudut ruangan. Dimas, ada apa nak? Tanya Roni kaget. Itu pak, ada mama di sana. Timpal Dimas dengan wajah polosnya, membuat semua mata tertuju pada Dimas dan tempat yang ditunjuk Dimas. Suasana yang tadinya damai, kini kembali riuh.
Bahkan ketika sekawan yang masih tersisa itu menjadi tak khusyuk dalam menjalani sholatnya. Gak ada ibu, nak. Kamu salah lihat mungkin. Ujar Roni lembut pada Dimas yang masih terus memperhatikan tempat yang ia bicarakan. Ningsih menjadi tak enak dengan semua orang, terutama pada keluarga jenazah. Begitupun dengan Roni. Dia merasa canggung dan tak enak hati pada atasannya itu. Maafkan atas ketidaknyamanan yang dibuat anak saya, Tuan. Dimas masih kecil, kadang bicaranya suka ngelantur. Tutur Roni pada Bondan yang berada tepat di sebelah Roni. Tidak apa-apa, namanya juga anak kecil. Timpal Bondan mencoba memaklumi. Meski dalam hatinya ia harus berbesar hati, menanggung malu atas dugaan para warga tentang kematian anaknya. Acara pemakaman pun dilangsungkan. Para warga membantu mengangkat keranda menuju pemakaman, diiringi oleh warga yang lainnya dari belakang. Jenazah pun selesai dikebumikan. Semua pelayat satu persatu meninggalkan tempat pemakaman, diikuti oleh keluarga Bagas yang mulai meninggalkan pemakaman juga, hingga tersisa Bima, Roxy dan Bobby di sana. Maafin kita ya, Gas. Kita belum sempat jengukin lo waktu itu, sampai lo ninggalin kita duluan. Semoga lo tenang di alam sana ya. Tutur Bobby seraya mengusap nisan putih yang tertera nama Bagas di sana. Tanah yang masih merah, dengan taburan beraneka ragam warna dan jenis bertabur di atasnya. Suasana langit sore yang gelap membuat kesan mencekam di sana. Bob, pulang yuk, udah sore. Ajak Roxy seraya terus menyapukan pandangannya ke seluruh tempat, dengan terus memegangi tengkuknya yang terasa meremang. Perlahan, dengan berat hati, Bobby bangkit lalu berjalan pergi meninggalkan pemakaman. Angin berembus kencang, suasana menjadi sangat mencekam. Bob, Bim, mending kita buru-buru pulang deh. Perasaan gue udah gak enak nih. Ajak Roxy seraya terus memantau keadaan sekitar. Iya nih, kayaknya ada yang gak beres. Bobby pun mulai merasakan apa yang Roxy rasakan. Udah, mending kita pulang sekarang. Semuanya lalu meninggalkan tempat pemakaman. Sarah berdiri di samping pusara Bagas yang masih baru, menatap gundukan tanah merah yang ditaburi bunga, yang masih segar. Akhirnya, tinggal 3 temanmu lagi, dan 1 lagi, ayahmu. Papar Sarah penuh dendam. Lalu ia terbang menembus langit gelap. Bondan duduk termenung meratapi kepergian putranya, dengan sesekali menyesap tembakau yang sudah hampir habis. Tatapannya penuh dendam, lalu seringai licik mulai terpatri di wajah tuanya. Bu, tadi ada apa di rumahnya juragan? Tanya Karto heran, sebab ia mendengar ada keramaian di dalam rumah yang ia tidak tahu. Tadi Dimas bilang ada mamanya di sana, sama persis ketika kita ngelayat ke rumah almarhum Jaka dulu. Timpal Ningsih khawatir. Karto tertegun. Bagaimana bisa? Apa benar, Bu, kalau mereka semua ada hubungannya sama Sarah? Duga Karto dengan raut khawatir. Ningsih pun berpikir sama dengan suaminya. Ibu gak tahu, Pak, tapi ibu juga curiga kalau mereka yang sudah melecehkan Sarah. Keduanya terkejut mendengar suara piring pecah secara tiba-tiba. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa bisa jatuh? Kan piringnya jauh dari pinggir. Ujar Ningsih seraya menghampiri serpian kaca yang hancur. Namun, saat Ningsih mengadah, ia langsung terlonjak melihat ada perempuan berbaju lusuh dengan darah di bajunya. Rambut hitam panjang, gimbal tak terawat, wajah pucat mengerikan. Teriak Ningsih kalap. Karto yang kaget langsung menghampiri Ningsih yang bersimpuh di lantai dengan wajah panik. Ada apa, Bu? Tadi ada setan, Pak. Jawab Ningsih dengan napas ngos-ngosan. Dadanya naik turun, wajahnya panik, pucat. Setan apa sih, Bu? Gak ada apa-apa kok. Ella Karto tak percaya. Tadi ada, Pak. Serius, ibu gak bohong.
Serem banget, mukanya hancur, darah di mana-mana. Jelas Ningsih dengan mimik yang masih sangat panik. Udah ya Bu, kita ke depan aja. Nih, Ibu minum dulu biar agak tenangan. Karto menyodorkan segelas air putih ke arah Ningsih dan langsung diminum hingga tandas oleh Ningsih. Baru saja mereka hendak bangkit, terdengar teriakan Dimas dari arah dapur. Sontak mereka pun langsung berlari menghampiri cucu satu-satunya mereka itu. Saat mereka sampai di pintu kamar, terlihat Dimas yang sedang menangis di pojokan kamar sesenggukan. Ningsih pun langsung berlari meraih cucunya, membawa dalam gendongannya. Ada apa sayang? Kenapa? Tanya Ningsih khawatir. Itu. Dimas terus menunjuk ke arah jendela kamar. Ningsih dan Broto sontak melirik ke arah jendela. Hanya rintik air hujan yang terlihat berembun di jendela bening. Ada apa nak? Tanya Broto bingung. Namun Dimas terus menangis dengan keras. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Dimas ke kamar mereka. Kebetulan Roni belum pulang saat itu. Dimas tak hentinya menangis. Ia terus merengek jika sosok itu terus mengikuti mereka. Siapa nak? Apa itu mamamu? Tanya Ningsih. Namun Dimas menggeleng cepat. Jika sosok itu ibunya, tidak mungkin Dimas menangis keras ini. Batin Broto menduga. Udah ya nak, kan ada nenek sama kakek di sini. Ningsih terus mencoba menenangkan Dimas, tapi selalu gagal. Dimas tetap menangis. Bu, baju Roxy yang hitam di mana? Teriaknya dari kamar. Di dalam lemari. Udah ibu setrika tadi. Balas ibunya dari arah dapur. Mana sih? Gak ada juga. Gerutu Roxy sembari terus membolak-balik tumpukan bajunya. Nah, ini dia. Baru saja ia hendak mengambilnya. Tiba-tiba, tangannya tertarik oleh sebuah tangan dengan kuku-kuku yang panjang juga runcing. Roxy tersentak dan sontak menarik tangannya hingga terpental ke belakang. Roxy tercengang setelah kejadian barusan, jantungnya berpacu dengan sangat kencang. Roxy, ketemu nak? Tanya ibunya yang baru saja datang. Namun Roxy tetap pada posisinya. Wajahnya terlihat sangat panik. Nafasnya ngos-ngosan. Dadanya naik turun seperti habis lari maraton. Ya ampun, kamu ngapain tiduran di lantai? Bajunya udah ketemu belum? Omel ibunya seraya nyelonong masuk menuju lemari miliknya, lalu mengambil baju yang dicari anaknya itu. Nih, kamu cari baju atau cari calon istri sih? Ibunya langsung melengos setelah berkata demikian. Namun Roxy masih dengan keadaan kaget. Wah, jangan sampai giliran gue nih. Setelah berucap, Roxy langsung lari terbirit-birit. Di sebuah kamar dengan balutan kain berwarna merah, tampak seorang pria bertubuh tinggi kekar sedang berdiri menghadap tembok, dengan sajen di depannya, lengkap dengan dupa yang masih menyala. Taburan mawar merah berserakan di mana-mana, mistik. Ruangan yang terkesan mistik itu dihiasi dengan berbagai macam keris dan benda-benda kuno lainnya. Malam ini bulan purnama, dan aku akan segera mendapatkan apa yang aku inginkan. Pria itu tertawa penuh keganasan. Suasana malam semakin mencekam diiringi oleh aungan anjing liar. Roni, kamu baru sampai nak? Tanya Ningsih yang melihat menantunya baru saja pulang selarut itu. Iya bu, tadi juragan tiba-tiba ngasih Roni kerjaan tambahan. Tapi lumayanlah buat jajan Dimas. Oh iya, Dimasnya udah tidur bu. Udah, baru saja. Tadi dia habis nangis, lama banget. Dan mungkin dia kecapean terus tidur. Jelas Ningsih. Loh, kenapa? Gak biasanya Dimas nangis lama begitu? Sampai ketiduran malah. Tanya Roni heran. Ningsih memperhatikan sekelilingnya dengan was-was. Roni yang menyadari gelagat aneh mertuanya itu menjadi kebingungan. Nanti aja ibu ceritakan. Sekarang kamu bersih-bersih dulu, terus makan. Terus itu istirahat. Biar malam ini Dimas tidur sama ibu aja.
Setelah berucap demikian, Ningsi langsung masuk kembali ke kamarnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, Ningsi memilih untuk tidur. Sedangkan Roni masih terpaku di tempat dia duduk. Ada apa sebenarnya? Gumam Roni lirih. Lalu tanpa berpikir panjang, ia pun langsung bergegas membersihkan diri. Guyuran demi guyuran air dingin membasahi tubuhnya, membersihkan tiap-tiap kotoran dan keringat yang menempel di tubuhnya setelah seharian bekerja. Namun, saat Roni hampir selesai, tiba-tiba pintu kamar mandi diketuk dengan kencang, membuat Roni tersentak kaget. Pintu terus bergetar karena ketukan yang lebih mirip orang yang ingin membuka pintu itu secara paksa. Roni yang kaget luar biasa tak mampu berkutik. Ia masih diam di tempatnya dengan badan gemetar. Siapa? Tanya Roni memberanikan diri. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Hening. Tak ada suara apapun. Roni memberanikan diri membuka pintunya. Tak ada siapapun di sana. Tapi, Dimas, kamu mau kemana? Roni mengejar Dimas anaknya yang berjalan dengan tatapan kosong menuju pintu belakang. Dimas? Panggil Roni berkali-kali. Namun Dimas terus berjalan tanpa menghiraukan panggilan ayahnya. Kini ia berjalan menuju kebun belakang rumah. Roni terus mengikuti langkah anaknya. Namun ada yang aneh dengan anaknya. Dia terlihat begitu dingin dan pucat. Namun Roni tetap mengikuti karena takut jika itu benar Dimas anaknya meski ia ragu. Namun ia terkejut karena sosok yang menyerupai Dimas itu hilang di dalam kegelapan. Roni terus mencari keberadaannya, namun ia lebih dibuat kaget karena yang ia temukan adalah sosok wanita berambut panjang melayang melewatinya dengan suara tawa cekikikannya yang khas. Tawa itu sangat memegahkan telinga. Roni menutup kedua telinganya, lalu berlari masuk ke dalam rumah dengan perasaan kaget luar biasa. Ayah! Seru Dimas yang memperhatikannya dari pintu dapur, bersama dengan neneknya. Roni, kamu kenapa? Tanya Ningsi bingung. Sedangkan Roni masih tersenggal, wajahnya memucat. Enggak bu, Roni enggak apa-apa. Tanpa berbicara lagi, Roni langsung bergegas menuju kamarnya. Sesampainya di sana, Roni menelan salivanya kasar. Masih tidak percaya dengan kejadian yang barusan ia alami. Itu bukan Sarah. Gumam Roni seraya duduk di tepi ranjang. Ia masih syok. Di sudut lain, terlihat sosok bayangan transparan berada tepat di belakang Roni. Akan kupastikan kau menerima akibatnya karena telah mengganggu keluargaku. Gumam Sarah lirih. Ia tak terima jika keluarganya diteror terus-menerus. Sial, setan itu terus menghalangi jalanku. Awas saja, aku tetap akan memberi perhitungan terhadap kalian. Umpat seorang pria seraya menggebrak meja. Roxy! Sapa Bobby yang datang ke rumahnya malam-malam. Buset, ngapain lo di sini nyet? Ngagetin orang tidur aja. Serga Roxy yang terkejut dengan kedatangan sobat karibnya itu. Gue yang nginep di sini ya, malas gue di rumah. Halah, paling lu takut ditindih pembantu baru lo itu kan? Ujar Roxy berkelakar. Namun Bobby malah menjitak kepala Roxy. Sialan lu. Ya udah, lu tidurnya di sofa sana aja. Takut gue tidur sama lo, ntar kenapa-napa lagi. Roxy mengulum senyum mengucapkan perkataan itu. Sedangkan Bobby yang dari tadi melihat sekeliling karena takut, seketika bergidik. Gila lu. Bobby lantas bergegas menuju sofa. Lalu ia membaringkan tubuhnya di sana. Matanya sulit untuk dipejamkan. Beberapa kali dia berubah posisi tidurnya agar terlelap, tapi ia masih tidak bisa tidur. Bobby melirik ke arah Roxy. Dengkuran nyaring Roxy membuat ia semakin sulit untuk tidur. Dan setelah beberapa jam ia berusaha, akhirnya ia terlelap juga. Bobby, ikut kita yuk.
Tampak Bagas dan Jaka terus memanggil-manggil Bobby yang berada di tempat asing. Bobby berjalan mundur menghindari dua temannya yang sudah mati itu. Pergi! Kalian sudah mati! Pergi! Bobby berlari sekencang-kencangnya. Namun kedua sosok temannya itu masih tetap mengikutinya. Bobby kalap. Dia mulai tidak fokus dengan pandangannya. Dan bruk. Tubuh Bobby hancur setelah tertabrak mobil besar, lalu setelah itu terlindas. Darah segar mengalir di jalanan. Tak ada seorang warga pun di sana. Hanya seorang supir mengendarai mobil menabrak Bobby itu yang datang menghampiri. Setelah ia membuka masker dan jaketnya, ternyata sopir itu adalah Sarah. Jasad Bobby lalu diserbu oleh Jaka dan Bagas. Mereka dengan lahap menggerogoti jasad Bobby dan tak lagi berbentuk itu. Jangan! Bobby terbangun dari mimpi buruknya, disertai teriakan yang membuat Roxy sedikit tersentak. Namun ia langsung tidur lagi. Bobby menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Perasaan takutnya luar biasa menyelimuti dirinya sendiri. Bahkan, ia enggan untuk memejamkan kembali matanya. Ia memilih tetap terjaga saking takutnya. Suara rakitan lemari membuat Bobby kembali terpacu adrenalinnya. Ya, apalagi sih ini? Udah dong, aduh. Si Roxy tidur terus lagi. Bobby lalu berlari menghampiri Roxy, mengguncang-guncangkan tubuh Roxy. Teguran Roxy tiba-tiba berhenti. Suasana seketika menjadi sangat tegang. Roxy berbalik badan secara perlahan. Namun Bobby kembali dibuat terkejut dengan penampakan wajah Roxy yang menjadi wajah Jaka yang tadi ada dalam mimpinya. Sontak Bobby melompat dari tempatnya seraya berteriak. Weh, ngapain sih lu teriak-teriak? Ganggu orang tidur aja. Protes Roxy yang terus menguap karena kantuknya yang masih tak tertahan. Lo Roxy bukan? Tanya Bobby ragu, badannya gemetaran. Ya iyalah bego, kenapa sih lu? Roxy kebingungan melihat tingkah Bobby yang seperti habis dikejar setan itu. Tanpa menjawab, Bobby langsung melompat mendekati Roxy. Jangan berisik, ntar dia datang. Ujar Bobby seraya menutupi tubuhnya menggunakan selimut. Maksudnya? Roxy mulai paham melihat gelagat temannya yang mencurigakan. Bulu kuduknya seketika meremang. Lo lihat apa barusan Bob? Tanya Roxy yang ikut bersembunyi di dalam selimut. Gue gak mau cerita, takut. Yaelah lo, bikin penasaran aja. Saat mereka bersembunyi di dalam selimut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang keduanya terpaku dengan jantung berpacu. Tak ada yang berani bergerak maupun bersuara. Suasana mencekam. Tapi mereka tiba-tiba tersentak kala merasakan sesuatu yang merangkak di dalam selimut mereka. Keduanya saling tatap saat mereka menoleh. Keduanya terlonjak kala melihat sosok Sarah merangkak di antara tubuh mereka. Sarah menampakkan sosok yang mengerikan. Wajahnya hancur, matanya hitam. Kukunya yang panjang juga runcing. Gigi taringnya yang terus menetes darah. Dengan bau busuk yang membuat perut seperti diaduk-aduk. Keduanya berlari kocar-kacir menuju kamar ibunya Roxy. Namun saat mereka sampai di sana, mereka terkejut ketika melihat ibunya Roxy berubah menjadi sosok hantu yang menyeringai menatap ke tetangga mereka. Pikiran mereka yang mulai buntu membawa mereka keluar rumah. Mereka berlari tanpa tujuan. Aduh, sakit banget kepala gue. Dasar setan sialan. Umpat Bima seraya membaringkan tubuhnya di atas kasur miliknya. Siapa yang sialan? Celetuk seorang wanita dengan suara penuh amarah. Bima tersentak. Pasalnya hanya dia yang berada di sana. Ayah ibunya sudah tidur di kamar belakang. Betapa kagetnya ia saat menoleh mendapati sosok Sarah yang menatapnya penuh amarah dari pojok kamar. Sarah? Bima beringsut mundur melihat kehadiran tamu tak diundang itu. Melihat Sarah yang menyeringai, nyali Bima semakin ciut. Pergi kamu.
Bima semakin tak karuan. Ia melempar semua barang yang ada di dekatnya, sedangkan Sarah semakin bersemangat mengganggu Bima. Ayah, ibu. Pambil Bima yang gak bisa nakal. Lampu terus berkedip-kedip sampai akhirnya mati. Bima masih bersandar seraya memastikan keadaan. Tiba-tiba, kakinya ditarik oleh sesuatu tak kasat mata hingga ia tergantung terbalik. Lalu sosok itu melepaskan kaki Bima hingga Bima jatuh. Bima meringis kesakitan. Pasalnya, luka di kepalanya masih basah. Ditambah lagi ia terjatuh barusan, membuat Bima tak kuasa menahan sakit yang teramat luar biasa. Bima mencoba bangkit meski kepalanya serasa hampir pecah. Namun sosok itu menabrak Bima, yang baru saja bisa berdiri setelah susah payah ia berusaha. Bima terpental ke pojok kamar. Ampun Sarah, ampun. Cicit Bima yang tak berdaya. Sedangkan sosok Sarah yang muncul samar-samar di kegelapan malam, malah menyeringai menampakkan taringnya. Wajah hancurnya membuat Bima semakin tak berdaya. Ampun. Tukas Sarah menirukan gaya bicara Bima yang ketakutan. Bima hanya bisa pasrah. Hatinya menjerit, tapi mulutnya tak bisa berbicara lagi. Bahkan badannya terasa sangat kaku. Kau ingat apa dulu kamu beriku ampun? Tanya Sarah dengan suara yang mencekik, lalu disertai tawa. Wajah hancur Sarah kini berada tepat di depan mata Bima, hanya 3 cm dari hidung Bima. Bima terlampau ketakutan, bahkan matanya tak bisa terpejam, hanya untuk mengurangi rasa takutnya. Kau sangat ketakutan rupanya. Kuku panjang Sarah mengangkat dagu Bima. Mata hitam Sarah berpapasan dengan mata Bima, yang kini semakin melotot sulit untuk dipejamkan. Tubuh Bima bergetar hebat. Keringat dingin bercucuran basahi tubuhnya. Kau siap? Tanya Sarah seraya menyeringai. Siap. Balas Bima dengan suara terbata pun gemetar. Menjemput ajalmu. Sarah menjauh dari hadapan Bima. Namun Bima malah semakin takut luar biasa setelah mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Sarah. Bima berkedip. Tiba-tiba dia kini berada di sebuah hutan belantara. Bima semakin panik. Dia menatap sekelilingnya, mencoba menguatkan diri untuk bangkit. Tiba-tiba, ia melihat sosok pria tua renta sedang duduk membelakanginya. Bima mencoba mendekati kakek itu. Kakek tahu ini di mana? Kek, tolong saya, Kek. Saya tersesat. Cerosos Bima yang hampir meraih punggung sang kakek. Namun betapa kagetnya Bima saat kakek itu berbalik secara tiba-tiba sebelum ia menyentuh kakek itu. Yang lebih mengejutkan lagi, kakek itu tidak memiliki kedua bola mata. Lidahnya menjulur hingga ke dada. Darah menetes dari mata dan lidahnya. Bahkan kakek itu mencoba meraih Bima yang mematung dengan tubuh gemetar. Kakek itu hanya memiliki 6 jari tangan, dengan 3 jari masing-masing di tangannya. Namun jarinya terlihat sangat aneh. Bima berlari sekuat tenaga. Beberapa kali ia tersandung. Beberapa kali juga wajahnya terkena ranting-ranting kayu dan tumbuhan yang menghalangi jalan. Hingga akhirnya ia bersembunyi di balik pohon besar dan rimbun. Dadanya naik turun. Ia menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Rasanya hampir mati dia saat itu. Belum juga nafasnya stabil. Ia kembali menahan nafas setelah mendengar bunyi pijakan kaki. Namun kali ini terdengar lebih dari 1 orang. Bima mengintip dari balik pohon. Ia terbelalak melihat pemandangan di depannya. Bobby, Roxy, ngapain mereka di sana? Gumam Bima tak percaya. Terlihat Bobby dan Roxy digotong oleh beberapa orang,
Namun orang-orang itu semua tak memiliki bola mata. Tubuh Bobby dan Roxy diletakkan di bawah pohon besar, yang di atasnya terdapat banyak senjata tajam, juga tulang belulang manusia. Apa maksudnya ini? Kenapa Sarah malah membawa kita ke sini? Gumam Bima lagi. Saat orang-orang itu pergi, Bima memberanikan diri menghampiri kedua temannya itu. Bima menepuk-nepuk pipi kedua temannya agar mereka sadar. Oi, bangun! Tugas Bima seraya berbisik. Keduanya pun mulai membuka mata. Mereka terkejut melihat pemandangan di sekeliling mereka. Bima mencoba menenangkan mereka yang panik. Bima takut jika mereka memancing kerumunan orang aneh itu datang lagi. Diam bego, ntar mereka dengar. Kalian mau mati. Sergap Bima marah. Keduanya pun terdiam. Salah satu dari mereka pun mulai terlihat dari kejauhan. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Aduh. Bobby yang memiliki badan subur malah tersungkur saat dalam keadaan genting. Allah, pakai jatuh segala lagi. Makanya dia dong ah. Cerca Bima seraya membantu Bobby bangun. Dengan susah payah Bobby berdiri karena kakinya yang terkilir. Dan akhirnya mereka pun bersembunyi di balik pohon besar tadi yang dipakai Bima untuk bersembunyi. Mereka merapatkan diri di batang pohon besar itu. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, mereka mencoba untuk tenang. Kalian kenapa bisa di sini? Dan kenapa bisa ketangkap juga? Tanya Bima dengan nafas yang masih terengah-engah. Gak tahu, kita habis diteror sama si Sarah pas kita tidur. Kita lari. Gak tahu kenapa, kita malah kesasar ke sini. Dan kita nemuin orang. Niatnya mau nanya, malah dipukul kita sampai pingsan. Habis itu kita gak tahu lagi. Jelas Roxy dengan nafas yang sama terengah-engah. Panik bercampur lelah, juga ditambah dinginnya malam membuat mereka hampir mati di sana. Tapi, apa maksud tujuan Sarah bawa kita ke sini sih? Tanya Bobby heran. Udah gue pastiin kalau dia mau menyiksa kita. Duga Bima dengan kesal yang teramat sangat. Enggak, pasti dia punya tujuan lain. Terka Roxy. Mah, Kak Bobby kemana ya? Tanya Jenny yang mendapati keberadaan kakaknya dari tadi. Mamanya yang dari membaca buku lantas menoleh. Enggak, Mama enggak lihat. Timpal mamanya seraya mengingat-ingat. Tumben, udah pagi masih belum pulang. Dia kan anak Mami. Jenny tertawa terbahak-bahak. Sedangkan mamanya hanya menggeleng-gelengkan kepala diiringi senyum. Udah, ntar juga pulang sendiri. Ujar mamanya akhirnya. Jenny lapar. Jenny lalu melengos ke dapur. Baru saja ia ingin melangkahkan kakinya ke dapur. Langkahnya terhenti. Jenny bersembunyi di balik tembok. Itu Biranti. Ngapain termenung di pojokan gitu sambil pegang pisau? Gumam Jenny. Namun ia kaget saat tiba-tiba Ranti menoleh ke arahnya. Saking kagetnya, Jenny langsung lari menjauh dari dapur. Ia panik. Apakah Bobby punya rahasia yang berhubungan dengan Biranti? Kok gelagatnya aneh gitu? Dan kemana Kak Bobby? Ucap Jenny bertanya-tanya. Kecurigaannya mulai muncul. Sial, setan itu menjalin kerjasama dengan iblis penguasa hutan Sajen untuk mengalahkanku. Pria tua itu menggebrak meja dengan keras. Dasar perempuan licik, lihat saja, aku tetap akan mengalahkanmu. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.